أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal terkait dengan khutbah, dakwah, dan tabligh. Pada dasarnya setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Siswa muslim juga mempunyai kewajiban itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kepada kita sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan sebagai orang-orang yang gemar berdakwah. Banyak juga dalil atau ayat hadis yang menyebutkan kewajiban dakwah bagi individu muslim. Ya, dalam sebuah hadis sahih juga disebutkan bahwa dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya, hadis riwayat Bukhari. Juga di dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Itu adalah hadis tentang beberapa perintah di dalam berdakwah. Selanjutnya adalah pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah berasal dari kata khotbah yakhtubu khutbatan. Ya, ini merupakan asal kata dari kata khutbah di dalam bahasa Arab yang bermakna memberikan nasihat atau kegiatan seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, dan sholat kusuf. Ya, ini khutbah. Juga terdapat di dalam rangkaian ibadah haji seperti wukuf ataupun khutbah nikah. Ya. Sedangkan menurut istilah khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan ataupun kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk salat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah diawali dengan kalimat hamdalah, salawat, wasiat, takwa, dan doa. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Tabligh ini berasal dari kata balagha yuballighu tablighan. Ya, tablighan di situ ada masdar dari kata balagha atau kata benda yang berarti menyampaikan atau memberitahukan secara lisan. Sedangkan menurut istilah tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada orang Islam, ya, atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Ya, misalkan Rasulullah SAW memberitakan kepada sahabat yang datang ke masjid ke majelisnya untuk menyampaikan satu ayat kepada sahabat yang tidak hadir, ya, yang tabligh. Kemudian yang ketiga adalah dakwah. Nah, dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, ya, yang berarti memanggil ataupun menyeru, ya, mengajak pada sesuatu hal. Ya. Kita mau mengajak orang berarti kita dakwahi. Ya. Kemudian menurut istilah ini dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih kepada jalan Allah. Ya, kita mengajak yuk ke masjid, itu merupakan dakwah. Ya. Di sini dikenal dengan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Ya. Dakwah bil lisan itu ya dengan cara kita lisan, ya. Dakwah dengan cara lisan kita bicara, atau dengan bilhal, ya, dengan sikap kita bisa berdakwah dengan sopan santun kita datang ke masjid dilihat orang, jadi orang lain untuk tertarik ke masjid juga merupakan dakwah, ya. Atau dengan tindakan kita menyantuni anak yatim, kemudian memfasilitasi umum, atau kita membuat jalan, ya. Nah, itu berkaitan tentang perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Baik, cukup sampai di sini terkait dengan 3 materi tersebut. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pekan datang lebih mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.